Assalamualaikum teman-teman semuanya, ketemu lagi dengan saya Wahid Hasbullah di channel Tukang Serba-Serbi ini teman-teman. Oke teman-teman, di kesempatan video yang satu ini saya akan bertukar pengalaman ya, dan berbagi tutorial cara menyervis lantai bola basket ya. Ini lapangan bola basket sering kali retak ya, ini sudah diservis 4 kali jadi retak seperti ini ya. Ini sudah di repair 4 kali atau sudah diservis 4 kali ya, jadi jumlahnya 5 kali dengan saya ini. Oke teman-teman, di sini saya akan berbagi tipsnya ya, cara menyervis lantai lapangan bola basket ya. Langkah pertama ini kita cutting dulu ya, retak-retakannya ini kita cutter dulu. Saya menggunakan alat gerinda dan mata diamond, posisinya miring seperti ini ya cara mengaturnya. Nah, oke, setelah itu kita kikis atasnya ya seperti ini teman-teman. Nah, ini harus dilebarkan sampai segini ya. Jadi atasnya setelah di cutting kita lebarkan lagi ya, kita kikis ya, kita lebarkan masing-masing dari cutternya itu 5 cm dan 5 cm, jadi jumlahnya 10 cm ya dari retakannya. Nah, tengahnya kita cutter lagi seperti ini ya, kita dalamkan lagi. Oke, kemudian sampingnya kita kikis seperti ini sampai dalamnya itu sekitar 5 mili ya. Jadi dalam kikisan itu 5 mili teman-teman ya. Nah, tengahnya yang retak itu kita cutter lagi. Oke, seperti ini teman-teman ya. Kemudian langkah selanjutnya kita bersihkan dulu debu-debunya teman-teman ya, dan retakannya kita bersihkan dulu. Barangkali masih debunya masih ada pada di dalam retakannya, kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman. Oke, langkah selanjutnya di sini saya menyediakan sebuah resin ya. Ini resin epoxy dan ini base-nya, dan ini hardenernya temannya atau pengeringnya teman-teman ya. Oke, di sini saya siapkan dulu sebuah cup gelas aqua dan sebuah ember kosong. Kemudian ini base resinnya ini kita takar dulu. Untuk rasionya ini 21 teman-teman ya. Saya menakar base nya ini cukup 2 gelas dulu ya. Saya tidak berani banyak-banyak karena ini cepat setting ya, cepat kering. Nah, saya menakar base nya ini cukup 2 gelas cup aja ya. Oke, kemudian setelah base nya sudah cukup 2 gelas, ini hardener atau pengeringnya kita takar 1 gelas teman-teman ya, karena rasionya ini 21. Untuk base nya 2, hardener atau pengeringnya ini 1 ya. Nah, ini seperti teh pucuk teman-teman warnanya ya. Oke, setelah ditakar sesuai rasionya, kita aduk seperti ini sampai benar-benar merata ya. Harus benar-benar merata, karena kalau tidak merata ini tahap pengeringnya agak susah teman-teman ya. Oke, setelah itu kita masukkan pasir silika teman-teman. Jika teman-teman belum mempunyai pasir silika, teman-teman bisa menggunakan pasir sungai teman-teman ya, asalkan halus seperti ini pasirnya ya. Nah, untuk tingkat kekentalnya ini masih kurang pasirnya. Kemudian kita aduk-aduk lagi, nanti saya rekomendasikan ya untuk tingkat kekentalannya. Nah, ini kayaknya masih kurang ini teman-teman. Nah, mau saya tambahkan lagi dikit lagi, kemudian kita aduk-aduk lagi sampai merata teman-teman ya. Oke, ini seperti ini teman-teman ya, tingkat kekentalnya seperti ini ya. Nah, ini sudah bisa kita aplikasikan teman-teman ya. Jadi intinya ini adukan epoxy mortar resin dicampur pasir silika seperti ini semakin basah akan semakin kuat teman-teman ya.
Nah, untuk metodenya seperti ini aja teman-teman ya, kita seperti melamir aja ya. Ya, untuk retak-retakan yang habis di cutting tadi atau di cutter tadi, kita tutup menggunakan adukan resin epoksi dan pasir silika seperti ini teman-teman ya, menggunakan alat scrub besi yang ukuran 12 in ya teman-teman ya, atau 12 cm. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman ya. Jadi yang retak ini kita tutup dulu ya. Ini kita tunggu kering. Ini tahap pengeringannya 2 jam sudah maksimal kering teman-teman. Oke teman-teman ya, ini sudah kering. Ini kita gerinda dulu ya. Biasanya masih kasar, saya menggunakan diamond seperti ini ya, ukuran 4 in ya. Kita gerinda dulu ini atasnya yang masih kasar-kasar, karena ini kalau udah kering itu pasti sangat kasar sekali. Jadi permukaannya kita haluskan dulu ya, tapi jangan terlalu ditekan untuk menggerindanya ya, karena kalau ditekan ini akan habis lagi teman-teman ya. Jadi cukup permukaannya aja yang diseret seret gitu aja, kemudian kita ratakan terus ya. Nah, seperti ini aja teman-teman ya cara gerindanya, jangan terlalu ditekan ya. Jadi untuk permukaannya aja teman-teman dikikis ya, agar tidak terlalu tajam, karena ini sangat tajam sekali kalau sudah kering seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya kita bersihkan dulu ya. Sebelum menginjak tahap selanjutnya, kita bersihkan terlebih dahulu teman-teman ya. Oke, setelah kita bersihkan seperti ini, nah di sini kita perlu menyiapkan sebuah alat lagi. Ini saya sudah siapkan sebuah kain mat teman-teman ya. Di sini saya menyediakan kain mat ya. Nah, ini solusinya yang terbaik mungkin teman-teman ya, karena ini sudah 4 kali servis, 5 kali saya ya yang menyervisnya. Nah, ini langkah saya, ini metode saya menggunakan kain mat yang ukuran 300 ya. Ini 300 mikron ya. Nah, ada yang 450 teman-teman, ini saya menggunakan yang 300 saja. Nah, ini kemudian kita potong dulu teman-teman ya. Ini kainnya kita potong sesuai ukuran yang dikikis tadi ya. Di sini saya, karena ini yang dikikis tadi lebarnya 10 cm, saya memotong kainnya ini 8 cm atau 7 cm ya. Kemudian kain setelah dipotong ini kita siapkan lagi sebuah ember kosong dan cup gelas atau untuk menakar resin epoksinya ya. Nah, untuk rasionya masih tetap ya 21 untuk resinnya. Ini base nya 2, nanti hardener atau pengeringnya 1 gelas cup ya, jangan banyak-banyak ya, karena ini cepat setting. Oke teman-teman, setelah udah cukup 2 gelas, kemudian ini kita takar hardener atau pengeringnya 1 gelas cup teman-teman ya. Oke, setelah kita takar dua-duanya, hardener dan base nya, kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata teman-teman ya. Karena ini kalau tidak benar-benar merata, tahap pengeringannya akan susah teman-teman ya, agak lama. Oke, kemudian ini kita angkat dan kita aplikasikan ya. Ini kita balurin dulu ya, kita gunakan kuas ya untuk membalurinya. Kita kuas-kuas seperti ini aja, permukaannya semua yang habis dikikis teman-teman ya. Kemudian kita tempelkan kain mat yang sudah dipotong teman-teman ya. Untuk lebar potongannya disesuaikan dengan kikisan ya. Nah, ini kemudian kita balurin lagi kainnya ya di atasnya sampai benar-benar ketutup ya, kainnya sampai benar-benar ketutup adukan resinnya teman-teman ya, sampai benar-benar tertutup, jangan sampai ada celah yang seperti mata ikan teman-teman ya, karena sampai ada mata ikan itu akan ada udara yang terperangkap di dalamnya, akan
seiring waktu akan terjadi ngelotok teman-teman ya. Nah, jadi untuk membalutnya harus benar-benar ketutup semua kain matnya teman-teman ya. Nah, ini kainnya udah terpasang semuanya, tinggal membalurin resin lagi teman-teman ya. Oke teman-teman ya, ini selain aplikasi menggunakan kuas, kita bisa menggunakan roll mini seperti ini teman-teman ya, akan lebih praktis ya. Kita bisa menggunakan roll ya. Nah, setelah dibasahin ya, kemudian ini kita bisa menggunakan roll, kita tekan-tekan seperti ini sampai merata ya, sampai ketutup semua kain matnya teman-teman ya. Ini akan lebih praktis lagi ya. Nah, ini rollnya sangat tipis sekali bulunya ya. Kita bisa gunakan roll seperti ini, hasilnya akan lebih cepat dan rapi teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah teraplikasikan semua, sudah selesai. Kita tunggu kering sampai 2 jam ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini setelah 2 jam hasilnya sudah kering. Kemudian saya menyediakan sebuah amplas yang ukuran 80 ya, untuk menggerinda ini. Yang setelah kering ini kita gerinda dulu ya, karena ini kalau nggak digerinda akan tajam ya bulu-bulunya kain matnya itu. Jika terkena resin, keringnya akan tajam ya. Nah, jadi ini fungsinya menggerinda untuk mengkikis yang masih tajam-tajam, kita haluskan atau kita kikis menggunakan gerinda dengan amplas yang ukuran 80 teman-teman ya. Nah, setelah tahap penggerindaan selesai, kita bersihkan dulu menggunakan sapu atau vacuum cleaner teman-teman ya. Kemudian tahap selanjutnya kita sediakan sebuah adukan dempul atau pelamir ya, untuk mendempul di atasnya yang habis digerinda ya. Untuk tingkat kekentalannya ini masih kurang kental teman-teman, kita tambahkan lagi talaknya atau talak powder ya, atau menggunakan kalsium juga bisa ya. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Nah, tingkat kekentalannya seperti ini aja teman-teman ya. Ini kayaknya udah cukup enak ini dibuat dempul. Oke, kemudian kita aplikasikan ya. Nah, cara mengaplikasikannya juga sama aja ya, menggunakan sebuah alat scrub besi yang ukuran 12 cm ya. Nah, jadi permukaannya yang masih belum rata kita ratakan menggunakan dempul agar benar-benar rata dengan yang awalnya ya. Seperti ini, yang samping-sampingnya yang warna grey ini kita bisa meratakan dengan dempul seperti ini teman-teman ya. Oke, setelah tahap ini sudah selesai dan sudah kering, kemudian tahap selanjutnya kita gerinda menggunakan amplas yang ukuran 100 saja teman-teman ya. Nah, ini kita gerinda dulu ya, kita kikis dulu dan kita ratakan dulu, barangkali masih ada yang masih ketinggalan dempul-dempulnya yang masih kurang rata, kita ratakan dulu ya. Oke, sampai benar-benar rata, samping-sampingnya ini kita ratakan. Kemudian setelah gerinda selesai, kita sapu lagi dan tahap selanjutnya kita lapisin lagi menggunakan dempul lagi teman-teman ya, biar hasilnya benar-benar nge-level atau rata dengan sebelumnya teman-teman ya. Oke teman-teman, setelah pengaplikasian lapisan yang kedua ini sudah selesai, kita tunggu 4 jam sampai 8 jam teman-teman ya. Nah, ini setelah kering 4 jam sampai 8 jam, kemudian tahap selanjutnya kita gerinda lagi ya, menggunakan amplas yang ukuran 100 tadi. Kita kikis lagi ya, kita ratakan lagi. Karena ini mau tahap top coat atau tahap finish ya. Untuk pengecatannya ini sebelumnya kita gerinda dulu sampai benar-benar halus ya. Yang paling penting sisinya ini harus benar-benar merata dengan lantai yang sebelumnya ya, yang aslinya. Nah, kemudian kita bersihkan dulu teman-teman. Setelah penggerindaan selesai, debu-debunya ini kita bersihkan dulu karena ini mau top coat, mau finishing ya.
Setelah pengaplikasian pembersihan selesai, ini yang sudah disapu ya, kita lap menggunakan lap ini teman-teman ya. Ini kita lap dulu ya. Ini lapnya harus bersih ya dari debu. Kemudian kita lapkan seperti ini aja ya. Kita finish pembersihannya ya, habis disapu. Untuk memaksimalkan, kita lap dulu, barangkali masih ada debu yang tertinggal teman-teman ya. Kalau sudah mau top coat, ini harus benar-benar bersih ya. Kalau bisa ini kita lap semua ya, barangkali masih ada debu-debu yang terkena angin ya, jadi harus benar-benar bersih teman-teman ya. Kita lap dulu semua. Kemudian sembari nunggu yang lap selesai, kita siapkan material top coat atau cat finishnya ya. Nah, ini kita siapkan dulu material top coatnya ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, di sini saya menggunakan roll mini ya. Roll mini untuk pengecatan finishnya saya menggunakan roll mini seperti ini aja teman-teman ya, karena ini medianya sangat kecil, jadi saya menggunakan roll mini seperti ini aja ya. Nah, jadi tahap selanjutnya seperti ini teman-teman ya. Kita finish dulu ya. Ini kita roll-rollkan seperti ini aja teman-teman ya. Nah, seperti ini aja teman-teman. Nah, hasilnya sudah mantap sekali teman-teman ya. Sudah benar-benar nge-level ya dengan aslinya. Oke teman-teman ya, ini warna hijaunya sudah selesai semua, tinggal yang warna grey atau yang warna abu-abu dan outline putihnya teman-teman ya. Nah, ini yang warna hijau sudah selesai teman-teman ya, tinggal nunggu kering, dan langkah selanjutnya kita siapkan material yang warna grey ya. Oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan warna grey, tinggal kita rollkan seperti ini aja ya. Dan nanti warna outline putihnya nunggu yang warna grey kering dulu teman-teman ya. Biasanya cat PU itu 1 jam sudah kering ya, kemudian outline putihnya kita aplikasi ya. Oke teman-teman, ini hasilnya sudah cakep sekali ya, sudah baru lagi ya. Maaf teman-teman ya, ini yang warna outline putihnya saya skip waktu pengecatannya. Nah, begitu ya teman-teman ya, cara menyervis atau memperbaiki lapangan bola basket yang pada retak dan retakannya sangat bandel sekali ya. Di sini saya berbagi tutorialnya seperti ini aja teman-teman ya, karena ini sangat mantap sekali dan dijamin akan permanen dan super kuat teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih ya sudah menyimak video ini. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe ya, dan jangan lupa mengaktifkan tombol lonceng teman-teman agar tidak ketinggalan di konten terbaru atau tutorial-tutorial terbaru dari saya, Wahid Hasbullah, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.